Nah, anak saya bilang sakit perutnya. Tiba-tiba dia periksa perutnya sampai ke bawah katanya, anak saya. Terus, ya itu. NH, ibu dari pasien disabilitas yang diduga dilecehkan perawat rumah sakit, mendatangi Mapolres Cirebon pada Sabtu 10 Mei 2025. Ia datang untuk memenuhi panggilan Mapolres setelah memasukkan laporan dugaan kasus pelecehan pada 5 Mei 2025 lalu. Menurut keterangan NH, dugaan pelecehan itu terjadi di ruang isolasi rumah sakit sejak akhir Desember 2024 lalu, tepat saat anaknya sedang melakukan perawatan untuk penyakit tuberkulosis. Kata NH, menurut pengakuan anaknya saat itu, ruang isolasi sedang berada dalam kondisi kosong. Tiba-tiba datang perawat untuk menanyakan keluhan terhadap putrinya. NH menyebut bahwa perawat tersebut melakukan pemeriksaan kepada anaknya hingga ke bagian sensitif tubuh korban. Ia mengaku kejadian diduga pelecehan itu sudah terjadi sebanyak 3 kali. Mendengar pengakuan putrinya itu, NH lantas melakukan mediasi dengan pihak rumah sakit. Namun meski sudah dilakukan sebanyak 3 kali mediasi, NH mengaku tidak menemukan titik temu yang jelas. Lantas NH pun memutuskan untuk mengirim laporan ke pihak kepolisian lantaran mengaku anaknya sudah diselimuti rasa trauma. NH menyebut bahwa anaknya saat ini sering terlihat melamun sendirian serta kerap berteriak-teriak tiba-tiba. Kini diketahui bahwa laporan NH sedang dalam penyelidikan lebih lanjut oleh Polres Cirebon Kota. Mas Ray, kedatangan ke Polres Cirebon Kota. Ya, Sok, silakan Bu. mau melaporkan anak saya itu korban dari perawat Pertamina. Pertama kali dia masuk dalam keadaan sakit di ruang isolasi. Di ruang isolasi itu dia lagi sakit TBC. Terus tiba-tiba karena ruangannya sendiri, tiba-tiba datang perawat itu. Datang ke ruangan anak saya. Terus perawat itu mengatakan apa keluhannya anak saya. Nah, anak saya bilang sakit perutnya. Tiba-tiba dia periksa perutnya sampai ke bawah katanya, anak saya. Terus, ya itu. Kejadian seperti itu. Tapi di ruang perawatan, Bu? Di ruang isolasi, karena nggak ada pasien lain. Kapan, Bu, masuk ke rumah sakitnya? Bulan Desember, akhir bulan Desember tanggal 20. Bu, itu malam hari apa siang hari, Bu? Siang hari. Siang hari. Nggak ada yang jagain Bu keluarga waktu itu? Sebenarnya ada, cuma pas di saat kitanya pulang sebentar itu. Informasinya berapa kali katanya, Bu? Iya, 3 kali. Yang keduanya malam hari. Begitu. Ketiganya juga malam hari. Nggak ada yang jagain juga, Bu, itu, Bu? Iya, karena kita gantian shift. Sementara yang gantian shiftnya tuh belum datang. Di rumah sakit mana Bu? Pertamina, Pertamina mana, Bu? Klayan, Cirebon. Bu, itu setiap kali mohon maaf dilakukan seperti itu di ruang isolasi itu atau di ruang lain juga? Di ruang isolasi itu. Hanya di satu ruangan itu? Iya. Ada CCTV-nya pada saat itu Ibu ngelihat? Saya nggak perhatikan itu. Itu modusnya ngapain katanya, Bu? Periksa pasien. Pertama katanya ganti infus dulu. Terus periksa keluhan anak saya apa katanya. Terus bilang sakit perut. Berarti dia dibawa ya Bu dari kamar rawat ke tempat isolasi itu? Atau memang dia Enggak, dirawat? emang lagi dirawat di situ. Oh, di ruang rawatnya di isolasi Iya, itu? di situ ruangan itu dia dirawat. Bu, bisa tahu keluarga kalau ada kejadian itu gimana, Bu? Cerita apa gimana? Ya, saya cerita sama anak-anak, awas jangan pacaran anak-anak, saya bilang gitu. Hati-hati sama laki-laki, saya bilang. Tiba-tiba anak saya cerita, "Ma, itu dokter yang di rumah sakit pernah masukin anunya ke saya." Dokter yang mana? Itu yang meriksa-meriksa. Oh, itu bukan dokter, perawat. Pas dia cerita begitu, dia cerita semua, saya dekatin anaknya. Terus dia cerita semuanya. Di situ saya datengin rumah sakitnya. Sama anak itu saya datengin, saya ke ruang perawat. Yang mana, Nak?
orangnya yang mana? Anak saya tunjuk itu yang lagi duduk. Di situ saya foto anak itunya, perawatnya saya foto. Yang benar yang ini. Iya katanya. Perawatnya laki-laki Bu ya? Iya. Itu langsung lapor rumah sakit Bu? Langsung saya lapor, sudah mediasi pertama, nggak ada titik temu sama Pertamina. Mediasi kedua juga nggak ada titik temu. Sampai mediasi ketiga juga tetap. Jadi kita jalan satu-satunya buat laporan polisi. Itu anak Sudah berapa kali lapor polisi Bu? 2 kali sudah. Yang pertama kapan Bu? Ya waktu tanggal 4 dan tanggal 5 aja sama ini. Ada panggilan ini. Gue di panggilan Bu, anak ibu ceritanya kapan Bu itu Bu? Ceritanya pas tanggal bulan April itu, akhir bulan April. Bulan April. Nah ternyata pas ada kejadian kita begini, perawatnya emang katanya keluar. Udah mau dikeluarin. Tanggal 30 April tuh udah berhenti. Mapolres Cirebon menerima laporan atas dugaan tindak pelecehan di salah satu rumah sakit di kawasan Klayan, Kecamatan Gunung Jati, Kabupaten Cirebon. Laporan tersebut berisi dugaan pelecehan yang dilakukan oleh perawat RS terhadap pasien putri penyandang disabilitas. Menurut keterangan Kapolres Cirebon Kota AKBP Eko Iskandar, laporan tersebut sudah dimasukkan ibu korban sejak 5 Mei 2025 kemarin. Lalu ibu korban datang untuk memenuhi panggilan pada Sabtu 10 Mei 2025 hari ini. Berdasarkan informasi dari ibu korban, tindak pelecehan tersebut terjadi pada 20 Desember 2024 lalu, tepat di ruang isolasi rumah sakit saat anaknya tengah menjalani perawatan untuk tuberkulosis. Namun ibu korban baru mengetahui kejadian naas tersebut setelah putrinya mengabarkan pada akhir April 2025. Setelah menerima aduan, AKBP Eko mengaku bahwa kasus dugaan pelecehan tersebut akan diserahkan ke Polres Cirebon Kota untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut. Ya, terkait kasus ini ya kita sedang melakukan penyelidikan ya, masih kita kumpulkan bukti-buktinya ya terkait dengan alat bukti maupun keterangan dari saksi-saksi. Ya. Jadi untuk laporan ini kita terima pada hari Senin kemarin tanggal 5 Mei. Ya. Yang kebetulan yang kesini adalah dari ibu korban, ya ibu dari korban anak. Bagaimana laporannya pada saat itu? Sebagai telapor ini adalah saudara DS ya, usia 31 tahun ya, sedangkan anak korban atau korban anak ini berusia 16 tahun. Ya, jadi memang kejadian ini baru dilaporkan pada tanggal 5 kemarin pada tanggal 5 Mei ya, hari Senin ke Polres Cirebon Kota, sedangkan dari hasil pelaporan dari ibu korban maupun anak korban ini sendiri ya, ini kejadian itu pada bulan Desember ya, tanggal 21 tahun lalu kan? Iya, tahun lalu ya, jadi ini sudah lalu berapa bulan ya, sehingga kita akan fokus mengumpulkan alat-alat bukti maupun keterangan saksi ya, yang akan kita sinkronkan juga ya. Yang jelas kita tidak akan memberikan ruang toleransi ya terhadap hal-hal yang seperti ini ya, sangat di luar kewajaran lah gitu. Berapa orang saksi yang sudah diperiksa? Berapa orang saksi yang sudah diperiksa? Untuk saksi udah 4 orang ya yang kita periksa. Untuk hari ini kita periksa lagi 2 ya. Kita terus mengumpulkan bukti-bukti ya, karena ini kan memang kejadian yang dilaporkan baru berapa bulan ya setelah kejadian. Kenapa baru melaporkan komandan? Kenapa baru melaporkan? Ya memang kalau kita lihat ya, masih kita dalami ya, kita dalami. Memang kalau kita lihat ini anak korban ini juga memang ada sedikit tergangguan ya, tergangguan. Ini juga bicaranya juga agak masih tidak lancar ya bicaranya ya. Sedangkan yang lain apa motifnya kenapa dilaporkan baru sekarang ini kita masih mendalami. Berapa orang saksinya dari pihak mana aja? Korban dan kronologinya seperti apa dan Kronologinya gimana? Ya untuk itu nanti kita masih dalami ya. Kita masih belum bisa statement lebih jauh ya, karena kita masih mengumpulkan saksi-saksi dan bukti ya, supaya kita pun nanti berikan waktu penyidik kita untuk bekerja. Menurut cerita dari keluarga korban seperti apa dan seksual? Ya, yang dilaporkan dan pelecehan seksual yang dilaporkan ya. Tempat kejadiannya dan?
Tempat kejadian di rumah sakit ya, salah satu rumah sakit yang ada di Terduga terlapornya perawat di salah satu rumah sakit tersebut. perawat, betul ya, namun sudah diberhentikan ya, sudah diberhentikan pada bulan April kemarin ya. Sudah diamankan kan? Ya, Untuk pelaku kenapa? sudah diamankan? Belum ya, karena kita juga masih mengumpulkan alat bukti dulu ya. Ini kita mengumpulkan bukti, saksi-saksi ya. Jadi dari laporan ini yang jelas kita akan bekerja profesional ya, kita kerja maksimal, yang kita tidak akan memberikan ruang lah bagi hal-hal yang seperti ini gitu ya. Untuk saksi yang Apalagi kita diperiksa korbankan anak di bawah umur. Saksi yang diperiksa dari pihak mana aja? Dari pihak rumah sakit, kemudian korban juga orang tuanya ya sudah kita periksa, termasuk rekan kerja dari terlapor juga. Kalau yang hari ini yang dua itu Keterangan dari rumah sakit lagi. Oh, dari rumah sakit. Hari ini nanti ada 2 orang lagi saksi ya, kita akan periksa ya. Kita mohon waktu untuk penyidik kita melakukan investigasi, kemudian melakukan pendalaman ya, karena mengumpulkan bukti-bukti yang memang kejadian ini sudah agak lama ya. Ya, jadi investigasinya kita membutuhkan waktu lah. Kondisi psikologis korban gimana Dan saat ini? Ya, kondisi baik ya, korban baik ya, memang korban ini ada keterbelakangan ya, ada kekurangan lah. Inisial korban Dan? Inisial korban S, usia 16 tahun. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.